Oke. And action. Cara goblok sih. Aduh, Panas bro. panas. Kalau Gue panasin lightsabernya. Ntar lu itu center. Oh, oke. Ya, ini like. Iya literally sih Iya, ya, like, like. ya. Tinggal kurang sabernya. Like saber ya. Bisa diedit ya. Iya. Editor ya. Saya. Saya yang syuting, saya yang edit. Oke. Mantap. Jadi selamat datang teman-teman di Baptis bahas film Tipis-tipis. Jadi kita kali ini ganti host ya. Iya. Gila, kedatangan host Iya. baru nih. Tepuk tangan dong. Mungkin bisa Mohon diperkenalkan. bantuannya. Bisa mungkin diperkenalkan Mas namanya siapa Iya. gitu. Namanya siapa, asalnya dari mana, terus juga mungkin Facebooknya apa, lahir di Iya. mana dan lain-lain. Assalamualaikum, saya Muhammad Giang Ramadan dari Kota Bandung. Saya asli sini, lahir di sini ya. Gede juga di sini. Rumah di sana ya, makanya ya. jangan tahu ya. Ya, saya menggantikan MC pembawa acara sebelumnya, Audi yang sedang misi rahasia. Dia sedang menjalankan misi rahasia yang Dia sangat lagi ada bahaya. bounty. Iya, jadi dia sedang apa namanya tuh? Buron. Iya. Jadi saya bersembunyi. Jadi sedang dapat bounty, Iya. dia lagi diburon sama para bounty hunter Termasuk ini. Mando. Nah, anyway. Kenapa kok kita tadi intronya dan mungkin ada helm Mandalorian di sini? Karena kita kali ini bakal bahas Marvel Studios gitu. Tapi bener. Iya bener sih. Iya. Itu emang ada di Marvel tuh emang ada Star Wars, tapi komik ya kalau nggak salah ya. Iya, Iya, ada. komik gitu. Nggak. Tapi kita film, Cok. Ini film Lucas. Ya, kita jadi kali Abah ini Lucas. bakal ngebahas seputar Lucasfilm, yaitu salah satu franchise terbesarnya ya, yaitu Star Wars. Ya. Nah, kita di sini bakal ngomongin nggak cuma 1-2 film, tapi Keseluruhan keseluruhan lah ya. filmnya gitu, keseluruhan film dan universe-nya lah ya gitu. Ya, jadi Buat teman-teman jadi mungkin yang belum terlalu paham apa universe Star Wars, mungkin ada yang belum pernah nonton, mungkin tertarik juga, ya. mungkin cocok nih buat dengerin mungkin celotehan-celotehan kita sedikit lah ya tentang penjelasan-penjelasan Ya, kita. mungkin tentang kayak Star buat kalian yang cuman tahu Star Wars paling kayak Darth Vader doang, kan? Ya memang itu yang paling ikoniknya lah. Wars. Atau di Star ini Wars tuh. Mandalorian. Ya, ini lagi hits banget nih. Hits banget. Iya. Anyway, ini mungkin sedikit informasi dulu sebelum kita bakal ngebahas ini. Nanti film ini Mandalorian season 3-nya bakal muncul bulan depan ya? Ya, Bulan tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret. Jadi stay tune terus buat teman-teman para pencinta Star Wars. Terutama saya juga ya nih, Ya. gila apa? Pokoknya trailernya keren banget. Mungkin tuh bisa dimasukin ya trailer sebelum kita ngebahas trailernya Mandalorian season 3 sedikit aja lah ya. Boleh. Dimasukin ya. There's something dangerous happening out there. And by the time it becomes big enough for you to act, Ya, saya editornya saya. Boleh. Ya Oke. udah. Oke, sekarang kita langsung ngebahas aja ke filmnya nih. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin dari Mas Gilang sendiri yang jelasin, Sok. Ya. Star Wars itu tuh sebenarnya enaknya mau nontonnya itu dari awal itu, kan episodenya kan ada 9 ya sebenarnya, yang 3 itu nggak tak saya anggap jadi ada 6. Tapi mungkin Kalau di Marvel ada What If kan? ada what if-nya. Ya, itu episode What If sebenarnya ya. Nah, mungkin dari Mas Gilang ada sedikit edukasi atau informasi buat teman-teman di sana, mungkin nontonnya di mana dulu nih? Ya buat teman-teman yang pengen gitu, yang mungkin udah bosan sama film-film yang ditonton, pengen coba nih film Star Wars yang katanya tuh orang-orang tua ini udah legend bisa dibilang kan, di tahun 70-an gitu kan. Untuk nontonnya sih sebenarnya ada dua cara, dua cara ya tadi. Yang pertama, kalau mau ngikutin dari cerita, ya pasti kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Nah, kalau untuk ikutin produksi, ini uniknya di sini nih, untuk produksi filmnya itu Star Wars sendiri itu dimulai dari episode 4. Itu tahun 1977. Iya. Jadi di Star Wars itu ada angka unik lah. Jadi
bukan 1 2 3 4 5 6, tapi 4 5 6 1 2 3. Yang tiganya 9. iya itu. Itu. Kalau misalkan Iya, jujur loh waktu pas pertama saya nonton Star Wars juga tuh saya emang itu tuh 2015 saya masih SMA. Nonton Star Wars itu tuh karena iseng doang gitu, lihat ada di YouTube ada trailernya episode 7. Itu pun belum ngeh gitu, oh ini Star Wars tuh kayak gini. Ternyata yang episode 7 tuh trailernya kan pertama yang ada Finn yang jump scare tuh. Have you felt it? Yang kulit hitam pokoknya. Oh kayak gini Star Wars tuh. Oh Darth Vader. Nah, saya ini waktu itu ada salah satu channel stasiun TV di Indonesia nasional lah ya. Pokoknya ada salah satu channel TV, dia menyiarkan episode 1 sampai 6. Jadi itu maraton. Oh iya dulu pernah. Iya, ada, nah ya. itu. Jadi saya nonton 1 2 3 4 5 6. Nah, yang setahu saya itu sebagai orang awam ya kan, nonton episode Star Wars tuh taunya itu, oh ini film lama nih, film jadul, pasti otomatis episode satunya pun pasti bakal jadul banget nih. Pas saya tonton, nggak jadul-jadul amat kayak tahun 90-an kayaknya. Tapi emang agak jadul ya kan episode 1 tuh. Episode 1 masih oke. 99 ya? Tahun 99 kan Untuk episode 1. CGI dan lainnya udah mulai oke lah. Episode 1 2 3. Naik episode 2 lumayan bagus lagi. Itu tahun 2000 sekian lah ternyata. Pas episode 3 makin bagus dan makin rame. Episode 3 itu kan makin rame itu kan karena ada, ya ini spoiler alert ya teman-teman. Udah pasti. Udah spoiler alert. Jadi di episode 3 tuh musuh yang ikonik yang tadi udah kita bilang itu, Darth Vader lahir di episode 3 itu. Tunggu banget nih episode 4 kan. Karena episode 4 rame nih. Klimaksnya di episode 3 itu kan. Iya. Ya, dari ini nanti mungkin kita jangan ceritain sedikit lah. Pas episode 4. Nah, ini saya nemuin misalnya ini peribahasa saya itu kaget sinematografi. Iya, banyak. Dari episode 5, episode 3 gitu kan. 3 ke 4. 3 kan zaman ternyata itu 3 tuh 2005. Iya. Episode 4 1977. 1977 kayak udah Kok gini? Ya gambarnya, suaranya jadi krenyes gitu. Luke Skywalker was just a farm boy until he received a mysterious message. Kok bingung ya saya episode 4 juga begini gitu. Iya, beberapa propsnya juga apalagi yang kayak robot-robot gitu masih pakai humanoid, jadi kayak orang gitu. gitu tuh. Jadi kelihatannya masih kelihatan, oh ini orang gitu. Terus yang Stormtrooper-nya kostumnya katak-katak. Iya. Nah gitu katak. Take over. Need a hint. Kayak mainan ya gitu. Gitu aja sih kalau dari saya gitu pas. Angle-angle-nya juga ngeringin kamera. Angle-nya zaman dulu banget lah 70-an. Nah, itu uniknya Star Wars itu di situ. Dan itu yang membuat saya sendiri tertarik gitu untuk nonton Star Wars lagi gitu. Betul. Seperti itu. Oke. Ini kita pengalaman dulu berarti ya. Nah, kalau gue pribadi, Star Wars itu gue nonton pertama kali nonton ya sama kayak mana di Star Wars 7 pertama nonton tuh di bioskop kan. Nonton apa sih ini Star Wars? Rame banget tahun 7 tuh kan. Kok kayak hype banget di bioskop tuh kan. Jadi gue akhirnya decide buat cobalah nonton apa sih. Tapi pas lagi sama gue nonton episode 7 itu tuh gue gak ngerti apa-apa. Soalnya kayak ini apa sih, kok tiba-tiba ada perang, terus tiba-tiba ini siklon kok tiba-tiba jadi kayak gini. Emang kayak gini ceritanya kan. Terus udah deh abis itu gue mulai ngulik-ngulik sedikit lah tentang Star Wars. Ya bener gue nonton. Tapi kalau gue pribadi nonton dari episode 4. Episode 4 pas lagi masih di TV itu. Iya. Nonton situ tuh. Ini Star Wars gitu. Ini Star Wars kok beda banget ya gitu. Jadul banget. Terus ada saudara gue ngasih tahu ini mah yang emang yang lama, yang tahun 1977 Original. itu yang originalnya trilogi. gitu. Emang kayak gini gitu. Oh. Terus pas gitu ya udah gue nonton sampai 456 tuh gue nonton. Oke, maksudnya politiknya tuh oke, maksudnya tuh dari Darth Vader dan lain-lain tuh oke juga, di samping bisa mungkin dari sinematografi dan lain-lainnya karena movie jadul ya, jadul banget malah itu kan 70-an 80-an lah. Iya. Tapi ternyata oke, terus akhirnya gue decided buat nonton 1 2 3. Terus gue malah bingung 1 2 3 kok ceritanya kok kayak gini. Ini siapa Anakin Skywalker tuh gitu. Gue masih bingung gitu tuh. Yeah. Ini siapa Anakin Skywalker tuh. Iya. Terus gue nonton 1 2 3 nonton. Oh, ini awal mulanya si Darth Vader. Iya, gitu. Ternyata itu episode 3 itu udah mulai originalnya. ngerti, udah deh abis itu mulai gue decide buat nonton 789 yang which is sampah banget. Tapi memang sih, maksudnya gimana ya? Di forum-forum luar sana gitu ya, yang Star Wars itu emang pada gitu. Mereka tuh kayak justru malah episode 789 itu mereka mengakui bahwa karakter utama itu bukan Rey, tapi Ben Solo. The Rise of Ben Solo itu yang terakhir tuh kan. Dia kan si menjadi baik lagi. Ya, Iya, Kylo Ren.
Karena tiba-tiba who are you? Rey who? Rey Skywalker. Rey Skywalker. Iya. Rey Skywalker. Bukan Rey Palpatine. Harusnya dia kan gitu kan. Aduh. Namanya pas di bioskop pun kayak Rey Skywalker. Oh ya udah sih gitu. Oh ya udahlah gitu. Jadi singkatnya mungkin teman-teman yang belum ngerti juga Star Wars itu 1 2 3 itu ya 1 2 awal-awal ya ceritain tentang Anakin Skywalker itu tuh ya cikal bakalnya Darth Vader. Musuh yang paling terkenal di Star Wars. Musuh yang paling terkenal di Star Wars ya sebelum si Kylo Ren. Malah sebenarnya kalau kata gue lebih sadis dan lebih ada rasa terornya itu tuh Darth Vader. Paling the best Darth Vader emang musuh paling. Ya bayangin apa dia lagi ini sama kaptennya kan dicekeknya di ini dong di layar TV. Captain Piet, Yes, my lord. make ready to land our troops beyond their energy. Beda Monitor ini. itu aja jauh iya, gitu di padahal. monitor gitu dicekeknya di force choke Gini namanya, doang di lah. force choke di gini doang nih mati gitu kan. Mati. Jadi Dia aku keras tanya ya. kalau lagi zaman Covid kemarin ya kalau ada dosen gitu, kamu nggak dengerin? Zoom meeting. Di Zoom meeting. Force itu namanya ya. Nah, Force ini tuh sebenarnya ini informasi sedikit. Jadi Force itu tuh kayak apa sih, tenaga mungkin ya. Tenaga alam gitu lah. Tenaga ya, tenaga alam atau tenaga dalam gitu. Tenaga alam, dan itu paling apa ya, dari inti cerita Star Wars tentang itu sih sebenarnya ya. The Force gitu kan, kayak Sebenarnya kalau misalkan yang dibilang inti cerita Star Wars itu ada banyak sih. mm, Jadi kalau di Star Wars itu tuh gimana ya? Yang penarik dari Star Wars ini nih, plotnya itu tuh nggak cuma satu. Kalau plot utamanya mungkin kisahnya si Anakin sebenarnya. Skywalker. Iya, kisahnya Skywalker sebenarnya. Star Wars itu kalau plot utamanya ya teman-teman ya, buat yang nggak tahu, itu menceritakan tentang kisahnya Skywalker dari mulai Anakin dan lain-lain. Sampai anaknya. Anakin, Luke, Leia dan lain-lain lah. Iya. Gitu. Tapi di samping itu ada plot-plot lain kayak plot-plot kayak tadi tentang Force, tentang Jedi dan Sith, terus juga tentang Republic sama Empire, politik-politiknya gitu. Itu plotnya banyak banget gitu tuh. Jadi ya Iya. kisahnya Skywalker-nya itu yang utamanya itu banyak bumbunya, jadi nggak bikin bosen gitu tuh. Jadi kita nggak cuman kayak nontonin silsilahnya Skywalker dari Anakin gitu-gitu, tapi kita juga ngerasain perjalanannya Skywalker sama ya Star Wars Universe-nya itu, perkembangannya gimana dan lain-lain gitu. Pokoknya seru banget nih kalau buat teman-teman nonton gitu. Pagi di episode 1, 2, 3 itu emang bener-bener politik banget ya. Politik banget, Iya, sumpah. 1, 2, 3 tuh pas lagi gue bener abis nonton 46 gue nonton lagi kan. Anjir. Kayak beda gitu ceritanya, kan mana udah mulai ada rebel. Iya, ini udah ada betul, gitu. ini kok dark banget ceritanya gitu kan, sampai ada execute order 66 Iya, iya, gitu iya. kan. Execute Order 66. Nah, itu kan wajir lah Palpatine. gitu kan sama dia tuh. Pertama kali gue nonton tuh emang gue sebenarnya udah nebak ya kalau Palpatine itu emang jahat gitu kan. Emang dia, bayangin aja nih teman-teman buat yang nggak tahu ya, Palpatine itu tuh dia ibaratnya apa ya, kayak otaknya lah, dalangnya gitu tuh. Dalang dari adanya konflik di Star Wars ini nih si Palpatine. Tapi dia itu tuh pinternya kenapa? Dia tuh bisa ngontrol dua kubu itu buat berperang, tapi yang buat nguntungin dia sama kubu satunya, tapi gimana caranya biar nggak kedetek sama yang satunya lagi. Istilahnya gitu ya. Kayak dia kayak apa ya batannya, kayak main catur tapi dua sisi. Jadi kita kayak, lu pernah kasih main catur tapi sendiri gitu kan. Nah kayak gitu tuh. Si Palpatine begitu gitu. Bukan sama komputer, bukan sendiri. Sendiri. Kan kalau misalkan lu main catur sendiri kan, misalkan lu jalanin pion putih, terus lu pindah nih ke pion hitam, pasti pion hitam pasti mikir nih gimana nih caranya. Gitu, Palpatine tuh gitu. Terus nanti tapi tetap ditujukannya buat pion putih yang menang gitu, si Palpatine tuh gitu. Makanya Star Wars 1 2 3 tuh wah gila ini plot-plotnya, senator terus, lah ada. Terus juga apa namanya, cara dia buat menghasut Anakin dan lain-lain tuh wah. Terus juga emang ini ya, mungkin teman-teman luar yang pencinta Star Wars ya, mungkin pada suka sama Jedi, enggak anjir Jedi. Kesel. Kok kesel Anakin is innocent, bro. Oh iya. Anakin kan ya, I mean, oke lah mungkin Jedi kayak iya. apa ya, harus suci, nggak boleh nikah gitu, tapi kan ya dasar manusia kan pasti ya orang Dia udah jatuh cinta. udah nunggu dia jadi master, dia nggak jadi. Iya, dia terus. Iya, sebelum dia jatuh cinta sama Padme kan, si Anakin kan udah emang udah punya skill buat jadi seorang master Jedi. Di Star Wars tuh ada ini apa? Kalau orang yang terdeteksi dia Force, dia bisa apa ya? Dapat kekuatan Force kuat itu tuh midichlorian. Ah iya, Midichlorian itu kayak kandungan darahnya itu dia kayak emang apa ya, kayak
menyatu sama The Force lah, sama kekuatan yang ada di dunia Star Wars tuh dia darah itu cocok. Nah, dia oleh siapa tuh? Yang Jedi itu tuh, yang Grey Jedi itu. Qui-Gon. Dari episode 1 ya, teman-teman. Jadi di Qui-Gon itu tuh dia ketemu sama Anakin yang masih kecil gitu. Dan dia deteksi oleh ada alat mendeteksi midi-chlorian yang dari dalam darahnya itu tinggi. Nah, jadi disitulah Qui-Gon optimis kan, dia kayak bakal jadi murid saya. Padahal dia udah punya murid kan. Betul. Obi-Wan. Itu Obi-Wan Kenobi muridnya. Itu. Jadi terus juga di Star Wars 1, ya spoiler ya, mati suka ada terus digantiin sama si Obi-Wan gitu. And which is kalau misalkan ini gue juga sebenarnya agak sedikit apa ya, antara benci sama kasihan juga sama Obi-Wan sih. Dia kayak antara gagal ngedidik Anakin atau gimana gitu. Itu kan beban gurunya. Iya beneran. Seriusan kasihan juga sama Obi-Wan, tapi juga kayak gagal juga, maksudnya ya gue kecewa sama Obi-Wan juga. Kenapa kok Anakin bisa sampai gitu kan? Ya walaupun yang lebih ngeselin lagi ya Jedi Council-nya itu, apalagi si yang kontep yang kecil gitu yang hijau yang gitu tuh. Do not, there is no try yang gitu-gitu tuh anjir banget. Yang Skywalker. Master Yoda tuh yang kecil tuh. Itu ngeselin banget sumpah. Ya emang di sisi lainnya mungkin emang wise, bijak Jedi Council, cuman ya karena harus force-nya itu yang positif ya, maksudnya biar jadi Jedi gitu ya, tetap aja jadi kayak hal-hal yang berbau adanya nafsu ya, kayak jatuh cinta, amarah dan lain-lain itu tuh Jedi itu tuh melarang keras gitu tuh. Sedangkan itu kan emang udah kodratnya manusia toh gitu kan. Anakin sebenarnya enggak salah apa-apa. Anakin tuh sebenarnya dia emang manusia gitu tuh. Malah awalnya mau dia jadi master cuma enggak dikasih terus. Akhirnya ya udah wajar lah kalau dia marah dan lain-lain kan. Dia enggak jadi gimana salahnya gitu dalam itu. Terus sampai si Yodanya tuh gue inget kalau nggak salah pernah ngomong ke Obi-Wan tuh kalau dia tuh nggak, si Anakin itu tuh udah ke dark side gitu tuh. Nah itu tuh what? Dia masih biasa aja loh. Belum kemana-mana gitu. Begitu udah dikasih hasut sama si Obi-Wan juga akhirnya ini kehasut ke ini juga. Iya, berarti mata Yoda tuh suuzon. Tapi emang bener sih, bener kejadian. Makanya gue kesel banget sama Jedi gitu. Jadi sebenarnya Jedi itu dia kayak pihak yang paling baik dan itu yang jahat ya. Jadi tapi sebenarnya mereka itu. Nah, plotnya di sini Star Wars itu yang bikin unik lagi, selain Jedi dan Sith itu tuh bukan, kita tuh nggak bisa ngejudge kalau Jedi baik, Sith jahat, enggak. Malah kita bisa mikir tuh, karena tadi kan kayak yang udah gue ceritain kan tadi, Jedi itu kayak gini gitu tuh. Itu apa nggak jahat coba kayak gitu tuh? Ya oke, misalnya mereka wise, mereka baik, tapi kan sometimes apa yang ada di pola pikir para Sith itu kan emang dia power dan tapi dia kan kode-kodenya gitu. Rule cara dia menguasai itu tuh kan dengan power. Cuma kalau kita coba telah lagi, kalau kita mau memimpin suatu daerah atau apa, kita juga harus putusin yang namanya power kan. Gak cuman kayak kebaikan dan kebijaksanaan aja, tapi kita juga butuh power biar zaman itu, apalagi zaman Star Wars itu kan perang segala macem ya, gimana nggak ini dong kayak gitu. Long time ago in the galaxy far far away. Iya, zaman dulu bukannya gitu. Gitu jadinya ya akhirnya ya, walaupun ada sih emang Sith yang bener-bener evil, true evil, ada yang Sith yang emang dia visioner, ada Sith yang kayak contohnya mungkin ada satu karakter yang gue senang juga di Sith itu Count Dooku tuh Lex banyak bengkok. Ya, banyak payung. Ya, episode 2 ya. Satu juga ada belum ya? Satu udah belum. 2, 3 ya. muncul. Itu keren, dia selain wise, dia juga cerdas kan. Cerdas gitu-gitu. Tapi dia juga killer banget tuh, teror dapat gitu dia si Count Dooku itu tuh. Keren pokoknya lah. Nah, nih sekarang kita mungkin bahas ke sebelum itu tadi kan gue udah sebutin Order 66 ya. Nah mungkin kalau lo Gilang belum tahu, Order 66 itu tuh ternyata sampai sekarang ini ya, itu eranya Order 66, pra Order 66 sama setelah Order 66 itu banyak ininya, ceritanya banyak banget ternyata. Jadi mulai seriesnya ada mungkin ya ini Mandalorian kan sebelum Mandalorian itu sesudah ya. Pokoknya yang sesudah kan episode 6 habis episode 6. Iya betul, Mandalorian sesudah. Ada lagi yang sebelumnya itu namanya Clone Wars. Clone Wars itu tuh ya series, mungkin teman-teman ini series kartun animasi gitu, kartun 3D lah animasi gitu. Tapi emang kalau awal-awal emang kartunnya agak kaku sih animasi, cuma lama-lama semakin bagus kok. Tapi itu ceritanya bagus. Jadi ngeceritain kayak sebelum Order 66 kayak
Mungkin di situ ceritain ini murid Anakin tuh ternyata punya murid. Siapa? Ahsoka Tano. Siapa guru? Anakin tuh punya murid. Ahsoka Oh Tano. iya benar. Yang- Ahsoka Tano iya, itu. tahu yang lightsaber-nya 2. Lightsaber 2 putih itu tuh muridnya Anakin gitu. Kalau di Mandalorian kan teman-teman mungkin nonton ya Mandalorian Iya, tuh Ahsoka Ahsoka Tano Tano. yang lightsaber putih itu muridnya Anakin Skywalker yang which is muridnya Darth Vader. Itu Ahsoka Tano itu muridnya Iya, Anakin. iya. Jadi di Clone Wars itu tuh sebenarnya walaupun Anakin belum jadi Jedi Master tapi dia udah punya murid gitu. Yaitu Ahsoka Tano. Iya, iya kan belum jadi master. Iya. Iya. Tapi dia Udah udah ada murid. udah punya apprentice. Itu sah nggak sih? Maksudnya dalam di Itu gue nggak pernah gue belum nonton sampai habis sebenarnya Clone Wars jadi belum begitu paham kenapa Ahsoka. Sebenarnya bukan murid sih, kayaknya sih lebih ke arah sebenarnya itu murid Obi-Wan. Ahsoka Tano murid Obi-Wan, cuman lebih ke arahnya diajarin sama Anakin. Si Obi-Wan tuh ngasihnya ke Anakin sibuk gitu ya, pangajarkeun gitu. ngajarin. Kalau di Sunda ya. Tolong ajarin gitu. Kayak gitu kalau orang lebih ya gitu. Jadinya ya gitu. Pokoknya itu ceritain tentang ya perang sama Count Dooku itu yang robot kan. Separatis lah ya. Perang gitu. Ya itu di situ banyak banget plot-plotnya yang kita mungkin menjelaskan dari Star Wars yang filmnya ini dijelaskan kayak ini siapa. Kayak mungkin tadi Ahsoka Tano itu siapa kan ternyata di Clone Wars ada. Gitu. Banyak pokoknya di Clone Wars mungkin lu harus nonton sih, cobain tuh. Kalau Clone Wars mah episode 2 bukan ya? 2 ya? Kalau nggak salah episode 2. Apanya? Ada Clone Wars tuh. Iya. Iya, tapi itu versi kayak bentar sih, nggak kayak yang di kartun kan lama. Iya. Tuh kan. Kalau di film memang bentar cuma Order Bentar banget. Execute Langsung cuma gitu. dikasih scene Jedi lagi pada tempur Ya. ditembak dari belakang gitu. Udah gitu doang kan, cuman tapi itu juga dapat sih. Cuman Dapet ya? kayak terornya dapat, maksudnya kayak wah Jedi dibunuhin satu gitu-gitu. Emang dapat kan feel horor tuh dapat. Cuman pas lagi di Clone Wars itu diceritain tuh pelan-pelan kenapa kok bisa ada Order 66 dan lain-lain. Lebih detail ya, lebih detail gitu. Iya. Terus juga ada klon-klon yang membelot dari Order 66 Yang bakal jadi apa sih? The Bad Batch ya? The Bad Batch. Itu ada Oh, series iya. The Bad Batch. Iya, Itu juga iya. Captain Rex itu, tau kan Captain Rex? Tahu. Captain Rex itu tuh sebenarnya kan dia deketnya sama si Ahsoka. Dia pengen ngebunuh Ahsoka cuman dia nggak mau. Oh, cinta. Captain Rex enggak. Oh enggak. Orang jadi seolah-olah kayak Captain Rex kan sama Anakin kan seumuran istilahnya ya. Jadi ya kayak seorang kayak bapak aja Captain Rex itu tuh. Tapi nggak mau, dia nggak mau ngebunuh dan akhirnya ngebelot gitu Captain Rex. Banyak lah pokoknya yang trooper iya, yang iya. membelot gitu. Trooper Republic ya itu ya? Bukan Stormtrooper kan waktu itu kan posisinya kan masih Republic Masih- Trooper masih gitu. Iya. Masih yang ada ininya nih. Udah kayak Ultraman. Iya. gitu lah. Tapi itu pokoknya banyak lah kisah-kisahnya. Juga ada Jedi yang lain-lain gitu-gitu. Dan anyway, ada satu cerita di mana ngejelasin kalau Anakin itu kan dia karena apa namanya? Lupa ininya yang ada di darah itu apa namanya? Midi-chlorian. Midi-chlorian. Selain itu juga dia kan si Wado kan juga ngomong si Qui-Gon juga ngomong kan dia tuh The Chosen One ya. The Chosen One. The Chosen One. Yang Kenapa? terpilih. Iya, kenapa kok alasan The Chosen One? Tapi itu diceritain di Clone Wars. Ternyata dia itu tuh punya balance of the Force. Dia tuh punya balance antara baik dan jahat. Dia tuh balance-nya tuh di dia gitu. Dia pernah jadi di Clone Wars itu entah gue lupa episode berapa season berapa ada diceritain Anakin, Obi-Wan sama Ahsoka itu tuh terdampar dalam satu universe, satu planet. Planet. Itu masuk ke itu planet The Force. Ada Force yang baik, ada yang jahat. Nah, ada satu orang ini yang megang balance-nya, tapi udah tua banget gitu tuh. Anakin datang tuh kayak udah ditakdirkan gitu, datang disuruh ke situ, disuruh megang balance of the Force sebenarnya, tapi dia Anakin nggak mau gitu. Anakin nggak mau, ya udah habis itu ya balance of the Force jadi kayak gimana gitu. Mungkin gue lupa episode berapa nanti cari aja gitu. Ada gitu. Diceritain pokoknya. Oh, ternyata Anakin itu bukan cuma sekedar dia punya midi-chlorian yang kuat dan bukan cuma alasan The Chosen One bukan cuma karena itu aja, tapi dia emang balance of the Force gitu. Jadi nggak semua tentang putih, nggak semua tentang hitam. Iya, dia balance gitu. Makanya kenapa kok Jedi, dia tuh Jedi tapi dia tuh punya amarah, dia punya ini, ya wajar ya manusia sebenarnya gitu tuh, manusia pada umumnya gitu tuh. Keseimbangan sih ya. Keseimbangan gitu. Dan ya udah habis itu kan perang sama temennya sendiri, Obi-Wan berantem gitu. Itu ikonik sih. Itu ikonik banget, bener episode 3 itu. Yang di lahar-lahar planet apa? Savatar itu. Iya, benar. Avatar. itu lagunya pun tereng gitu lah. Iya. Keren banget. Makanya kenapa ditunggu-tunggu ya pas lagu itu. Maksudnya wah gila. Yang sebenarnya agak ini sih kayak detail-detailnya itu kayak lightsaber biru sama lightsaber biru saling gini itu kayak gitu. Jadi sama Jedi bertarung gitu. Jadi bertarung kan gitu. kalau yang awalnya. Iya. Biasanya kan biru sama merah gitu kan, atau ya merah kan pasti itu kan mau warnanya merah kan lightsaber. Oh ya teman-teman kalau yang belum tahu ya. Jadi di Star Wars itu ada senjata yang
ikonik banget yang kayak center yang tadi sama Gilang peragain. Jangan sini Pak, nanti kena ini, kena mata Pak nanti Pak. Itu lightsaber tuh sebenarnya kayak senjata yang itu center, cuman dia ada cahaya itu kelihatan gitu. Laser gitulah, laser gitu. Laser. Yang bisa memotong hampir semua ini, hampir semua lagi. Ada satu yang enggak. Nah, sekarang enggak. boleh sok. Boleh. Jadi ada satu yang enggak, kalau di Marvel tuh kayak vibranium. Nah, kalau di sini tuh namanya Beskar. Nah, Beskar nih senjatanya si Mandalorian. Ya, helmnya Beskar. Itu paling. Tapi ini styrofoam ya, teman-teman. Iya. Ini styrofoam tuh bisa digini. Bukan Beskar ya. Yang namanya Beskar. Nah, jadi gitu. Jadi Star Wars tuh ya nggak bisa nembus Beskar doang, itu doang sih. Ya, itu Beskar itu tuh yaitu besinya Mandalorian. Jadi Mandalorian itu tuh BTW mungkin kalau teman-teman yang udah nonton, yang nggak nonton Star Wars tapi nonton Mandalorian itu ya bukan cuma satu orang itu, tapi cult Mandalorian tuh kayak apa ya istilahnya? Agama bukan sih? Agama bisa ya, gitu-gitu, komunitas gitu-gitu lah, kayak grup, kayak geng, bukan geng juga sih, soalnya dia punya planetnya sendiri Mandalorian tuh kan. Paguyuban Mandalorian. Paguyuban. Al Mandalorian. Enggak lanjut. Lanjut. Partai kan ya. Mandalorian kan klannya Banteng, Pak. Kan klan. Iya klan. Banteng. Itulah. Partai Banteng. Mathorn. Oh iya Mathorn. Ada kan badak bukan banteng, Pak. Ya, oh iya. Gimana sih kok Wah, parah. Wah, tukang bakso di depan. Ampun, Pak. Iya. Pakai lightsaber. Wah, anjing. Waduh. Oke. Lanjut ya, mungkin kalau seputar Mandalorian, ya kita ngebahas 1 sampai 9 dulu ya, yang Mandalorian itu mungkin next. Nonton. Nanti Maret lah pastilah. Ya, nanti kita bakal bahas ya. Oke, lanjut kita ke dari 1 2 3 kan ya, tentang itu. 789. Aduh anjir, 789. 456 belum. Oh iya, 456 belum. Oh, 456. Nah, ini ada 456 Holy Trilogy. Gantian. Jadi kalau yang tapi kan tadi sudah 123 nih, teman-teman. Nah, lanjut ke 456 yang kata Gilang tadi yang kaget sinematografinya ya. Jadi episode 1 2 3 itu diproduksi tahun yang pertama, episode pertama 1999. Yang episode kedua 2003 dan episode 3 itu 2005. Nah, jauh lah. Udah mundur ternyata. Kita waktunya mundur gitu. 1977. Buset dah. Itu bener-bener kayak kapal itu bener-bener kayak mainan, bukan CGI mainan itu. Set itu. Bagus sih sebenarnya, cuman ya itu wajar sih 70-an kan. Oh, seperti ini ternyata dan gitu. CGI dan lain-lain terlalu over gitu sih. Iya, dan ini sedikit selipan sih ya. Jadi setelah episode 7 produksi tahun 2015 kan. Itu pihak Lucasfilm tuh ternyata bikin lagi kan yang ini Rogue One. Ya. Nah, itu tuh diselip di antara episode time ini ya, latar ceritanya setelah episode 3 sebelum episode 4 banget itu tuh. Nah, dan Pak, saya teriak Pak waktu ada Leia, Pak. Itu wah, gila itu. Wah, enggak expect sih maksudnya. Wah, gitu. Kan habis nonton episode 7 456 terus 7 kan 2015, 2017 lah. 2017 ya itu. Nonton lah kan. Enggak expect bakal ada Leia, itu bakal ada. Wah, kayak episode 4 itu awalnya, jadi pas mau start episode 4 itu tuh ending dari Rogue One, gitu. Jadi Rogue One ini tuh sedikit cerita ya teman-teman. Jadi Rogue One itu tuh tentang ini ya, tim yang bilang kayak tim ngeyel dari rebel gitu. Mereka kayak berkorban ya buat ini buat ngebantu rebel gitu ya. Tim rebellion, tim pemberontak gitu. Rebellion tuh yaitu yang dulunya timnya Jedi gitu. Jadi setelah ada Sith lah, udah ada Darth Vader, udah ada Empire, sebenarnya Empire. Ya, mereka yang mau menguasai galaktik gitu. Nah, ada yang pemberontak kan, pasti gitu kan. Kalau ada pemerintah, ada pemberontak. Gitu. Execute 60 second G30S. Wah. Kok nah dulu nih. Iya, mirip kan? Mirip kan? Darah itu merah jenderal. Execute Order 66. Ada tentara enggak nih? Aku tuh ada tentara. Aman Pak, aman ya. Seperti itulah penggambarannya Execute Order 66 itu. Jadi Order 66 gitu. Itu tuh kayak gitulah gitu. Kayak ngebunuhin tiba-tiba gitu kan. Ngebunuhin para Jedi. Bapak ada? Udah.
Aduh. Saya mana? Rogue One ya, Rogue One. Ya. Udah sampai kenal lagi. Ya Rogue One tuh tentang itu, tentang Jenderal. Intinya tuh Jadi inti dari Rogue One itu tuh ini sih. Jadi si Empire itu ngebuat senjata, membentuk senjata gitu kan. Nah si Rebel ini tuh dia ada seorang informan atau bukan mata-mata sih, gimana nyebutnya ya? Itu ayahnya si Jyn Erso tuh. Yeah. Ayahnya si tokoh utamanya dari film Rogue One itu namanya Jyn Erso. Dia punya ayahnya itu seorang teknisi dari pesawat itu kan, pesawat senjata itu tuh. Dan ternyata si ayahnya itu emang dia nggak kuat jadi kayak dia mikir kayak ini kerjaan nggak bener nih gitu. Ini Sith itu kayak Empire itu jahat ternyata. Ya dia nggak mau ngebantuin Empire kan, akhirnya dia gimana caranya pokoknya di film itu tuh ngasih tentang struktur dari si kapal itu yang dimana nanti pihak pemberontak itu dikasih sama si Jyn Erso. Nah itu jalan ceritanya itu kan, jalan ceritanya itu kan dikasih sama si Jyn Erso. Ntar nah di episode 4 tuh itulah jadi dikasih, itu dramatis banget sih. Dramatis banget sih itu yang pemberian. Kalau sekarang flash disk lah, di sini mah flash disk gitu kan. Data tentang skripsi enggak. Data tentang si ininya apa, si struktur pembangunan dari si senjata itu tuh wah itu bener-bener kayak tegang gitu, kayak dari satu tangan ke tangan tuh kayak bener-bener berharga banget gitu kan. Bekerja sama itu ada data tuh ada di situ tuh. Pengorbanannya banyak sih di situ. Pengorbanan banyak itu. Sampai wah pokoknya rame dah. Di situlah ada Leia ternyata kan. Ternyata pas udah kapalnya kan tuh adegan itu mirip banget kayak episode 4 itu kan. Ada alarm, ada orang tentara yang si Leia tuh lagi lari-larian. Itu mirip banget, tapi ada ini kan, ada 3CPO sama R2D2 di situ kan. Terus tentaranya masuk ke ruangannya Leia. Terus dia tuh kayak nanya apa gitu ke Leia kan, ini tuh apa cina? Hope, sampai ke belakang. Wah, langsung teriak tuh saya. Bener itu teriak kayak Leia cuy, gila. Soalnya itu 2017 dan aktrisnya Leia yang memerankan Leia, Carrie Fisher itu tuh dia udah tua banget. Udah tua banget. Itu udah banget. Dan buat informasi teman-teman aja, aktrisnya itu dia udah wafat tahun 2018 ya? 19. Setelah Rogue One itu sih kayak deket-deket situ. Last Jedi masih ada, Last Jedi. Cuman pas Last Jedi ya 2019. Oh iya. Iya sekitar situ. Iya, 19 itu kalau enggak salah. Pokoknya habis Last Jedi mau ke episode 9. Itu Last Jedi itu episode 8 ya, teman-teman. Jadi episode 7, 8, 9 ketawa lagi. Lanjut. Iya. 7, 8, 9 ya udah tua kan. Karena memang jaraknya jauh dari episode 4, 5, 6 itu. Nah, episode 4 itu kan yang tadi udah diceritain Rogue One, yang episode filler ya maksudnya. Episode filler gitu, episode pengisi gitu kan ya, kayak spin off gitu, spin off nggak sih? Bisa spin off, bisa filler juga. Iya, spin off ya. Pokoknya agak beda deh itu ya, teman-teman. Jadi kalau ini informasi juga lagi teman-teman. Jadi tiap episode 1 sampai episode 9 yang ada episodenya, ada kata episodenya, itu opening itu pasti Star Wars tulisan. Dan kayak Rogue One, dan ada beberapa film yang ada beberapa nggak sih? Atau cuma Rogue One dong ya? Apanya? Oh ya Rogue One sama yang filler tuh apa? Han Solo. Oh iya. Ya Han Solo. Nah 2 film itu tuh itu jatuhnya kan kayak spin off, nggak ngikutin episode gitu. Karena itu kan ini apa mundur-mundur gitu kan. Dia opening itu nggak ada tulisan Star Wars, nggak ada. Ya cuman langsung mulai aja, langsung gitu aja. Beda. Pokoknya kalau teman-teman nonton Star Wars itu pengalaman di bioskop tuh kayak unik gitu, kayak beda sama film-film lain gitu. Dia openingnya itu kayak opera. Betul. Teneng judul Star Wars, terus ada sinopsis dulu gitu. Sinopsis kayak apa cerita sebelum film ini apa terus juga gitu. Ceritain gitu dan cerita yang akan datang ini gitu. Itu unik itu gitu. Star Wars tuh kayak emang kayak space opera enggak sih? Kayak opera space gitu. Betul. Itu uniknya itu. Jadi Ya, dari tahun 70-an. walaupun sampai sekarang masih dipakai ya, tapi walaupun dia enggak saya anggap, tapi itu masih. Jadi kayak otentiknya gitu tuh, itu inilah Star Wars yang membedakan antara film star yang lain lah ya, tahu kan? Oke. Gitu. Nah itu episode 4 itu tentang ini ya tentang yang Rebel sudah mendapat data tentang ini Datanya. datanya dan ini nih anaknya Anakin Skywalker, yaitu Luke. Jadi Anakin udah jadi jahat kan, dia udah jadi Darth Vader.
istrinya Darth Vader itu Padme namanya, dia melahirkan terus meninggal. Nah punya 2 anak, yang pertama cowok, yang kedua cewek. Yang pertama namanya Luke, yang kedua Leia. Nah mereka tahun 1977 emang masih muda waktu itu, masih pada muda. Dan emang kayak ini sih kayak episode 4 tuh kayak pengenalan Luke ke dunia Jedi. Ketemu Obi-Wan yang udah tua di situ tuh. Obi-Wan udah tua di situ tuh. Dia dikenalin lah sama dunia yang episode 4 itu. Dia dikasih lightsaber, ini lightsaber ayah kamu, kata si Obi-Wan teh gitu. Tapi si Obi-Wan masih nggak ngasih tahu kalau Darth Vader itu tuh ayahnya. Iya. Jadi dia masih ngasih tahu ya Anakin. Anakin tuh masih ada sosoknya tuh ada dibunuh oleh Darth Vader. Iya, dia ngasih taunya gitu dibunuh. Tapi emang sebenarnya kalau misalkan secara harfiah lah ya gitu. Emang gitu sih, maksudnya ya dia karakter Anakin itu terbunuh oleh Darth Vader. Walaupun dibunuh sama Obi-Wan sih, dipotong badannya. Jadi setengah gitu. Jadi setengah harus kebakar. I have the high ground. Nah, itu kata-kata kata-kata ikonik lah. Ikonik sih, suka ada di meme kan, apalagi kan, gitu-gitu. I have the high ground. Gitu. Kenapa kamu gini? I have the high ground. Ada di atas. Terus juga suka banyak di film-film sekarang ya. Film sekarang juga banyak kan meme-meme yang gitu, Easter egg gitu. Itu suka dipakai tuh Easter egg yang gitu, I have the high ground. Nah, balik lagi ke tadi 456. Yang 4 kan. 4 apa yang intinya tentang episode 4 itu tentang yang rebellion. Nah si Luke itu anaknya Anakin itu tuh dia ya emang sengaja diasingkan oleh Obi-Wan waktu pas dia baru lahir, masih orok nih. Episode 3 itu dia dibawa ke Tatooine. Karena ini juga Tatooine itu tuh planet ibunya Anakin alias neneknya dari Luke. Iya kan? Iya kan di situ. Nah, di situ tuh ada banyak agak complicated sih hubungan keluarganya dia. Kan ada dia tuh punya apa ya? Dia emang saudara gitu. Masih misteri juga loh ini loh sebenarnya. Iya, ini benar misteri loh. Keluarganya siapa ayahnya Anakin? Belum ada yang tahu loh sampai sekarang. Belum ada yang tahu benar. Belum kejawab, bahkan kayaknya belum emang kejawab ya sih? Belum kejawab kan sama Lucas juga ya kan ya? Kurang tahu deh kalau itu. Kalau kayak belum ada ininya sih. Enggak ada gitu. Anak ayahnya dari Luke itu enggak ada gitu. Atau mungkin ada atau juga sih emang enggak diceritain juga oleh Abah Lucas tuh belum enggak diceritain gitu. Nah, dari itu kan ada apa neneknya berarti kan, neneknya si Luke nih, ibunya si Anakin tuh kan Semi Skywalker gitu. Duduk aja duduk. Kalau pegel duduk. Kameramen kita kasihan ya. Dia udah pakai baju Star Wars juga soalnya. Duduk aja soalnya. Jadi di materi episode 4. Oh, yang ibunya. Ibunya si Anakin namanya tuh Semi Skywalker. Dia seorang gelandangan di situ kan, budak. Lebih ke arah budak sih. Budak, ya, lebih ke budak dari ya. yang alien yang itu apa namanya tuh? Iya. Nubian. Gitu kan hanya mirip aja. Ya, itu episode 1 ya kan itu kan. Nah, dan juga kasihan sih sebenarnya sih yang bikin si Anakin jadi jahat tuh, yang maksudnya dia lihat ibunya sekarat kan di depan mata dia kan, dia sampai marah banget. Iya. Terus juga pas lagi di episode 2 apa 3 sih yang Anakin ngamuk ngebasmi bangsa Tusken episode 2. Episode 2 ya. Itu kan dia soalnya masih mata pendek. Ya, itu kan ibunya langsung ya nyulik ibunya kan Tusken tuh itu ngamuk kan dia ngebabat semua Tusken. Itu mulai adanya Dark Force di situ. Di situ pas lagi si Anakin ngamuk gara-gara ibunya. Master Yoda tiba-tiba iya, gitu, langsung ngerasa mulai ada kemarahan, ada kemarahan gitu. Jadi force-nya itu kayak wah goncang gitu. Gitu. Ya balik lagi ke 456. Di situ alasan jadi yang tadi ya balik lagi complicated keluarganya itu. Jadi si Shmi ini tuh waktu si Anakin pergi, dia tuh kan dibebaskan oleh seorang laki-laki kan, yang farmer itu, yang petani gitu kan. Betul. Dibebasin gitu kan, terus diajak nikah itu. Cuman sayangnya ya Tusken sih nyulik, diculik ibunya tuh sama orang pasir kayak suku purba di kan Tatooine itu kan BTW buat teman-teman nggak tahu, Tatooine itu kan padang pasir, planet yang isinya padang pasir. Gitu. Culik terus ya memang si suaminya pun itu udah mencoba yang terbaik sampai dia buntung akhirnya juga kan. Udah mencoba cuman kayak udah pasrah, udah capek gitu. Akhirnya anaknya yang nyelamatin dan di situ. Nah, ini complicatednya itu adalah jadi dia kan nikah lagi, terus punya anak kan, Uncle Owen. Iya. Yeah. Uncle Owen kan sama Owen Beru waktu itu. Nah. Jadi itu tuh yang jadi paman, sebenarnya jadi paman angkat kan, ya. Paman angkat, nah itu yang complicated di situ, kayak ini paman. Dia udah nggak punya orang tua kan. Neneknya udah meninggal di situ. Orang tuanya udah
yang bapaknya jadi jahat, ibunya jadi ibunya baik kan, udah ibunya meninggal juga kan. Itu complicated sih menurut saya gitu, kayak ini kan orang om angkat juga sih ini gimana gitu kan. Emang Nah, itu silsilahnya Skywalker itu tuh emang udah dark terus juga emang complicated juga gitu kan. Dan dirusak sama Rey Skywalker. ngaku coy. Aduh, udah nanti. Ya, Nanti lanjut itu, yang itu. berarti part yang mana kurang lebih gitu. Ya untuk episode 5 itu, jadi part 4 itu dia mengenalkan Luke ke dunia Jedi gitu. Mulai masuk gitu. Dan bahkan ya di episode 4 itu senjata dari Empire atau senjata yang dari tim yang jahat lah ya, itu masih dihancurkan oleh Itu tuh yang planet bukan sih, planet namanya apa sih? Death Star. Death Star yang pertama, yang agak kecil kan, dia masih dihancurkan. Nah, di 5 sama 6 ternyata dibikin lagi lebih besar. Nah. Pokoknya episode 5 itu tuh yang di salju, aduh planet apa namanya teh? Planet Lupa ya? Sama juga. Pokoknya itu ini agak ini sih lebih ke Hah? Ntar ada Piccolo. Kamehameha itu bukan The Force. Planet apa ya? Soalnya itu tuh ini bukan tentang filmnya, ini lebih ke ini ada sepatu fans, tahu? Sepatu fans. Dia pernah collab sama Star Wars. Itu ada dia spesial edisi planet yang salju ini di episode 5 gitu. Aduh, paling namanya apa ya? Pokoknya disitulah jadi Han Solo. Nah, episode 4 itu ketemu Han Solo nih. Yang waktu tahun 70-an tuh dia wah itu ganteng lah sampai Dan itu tuh Princess Leia. si Leia sama si Luke itu tuh udah ketemu kan. Udah. Tapi belum tahu belum tahu apa emang belum ini enggak sih? Belum tahu kayaknya. Belum tahu ya kalau mereka itu saudaraan. Ya cuman tahu tuh dia misi untuk nyelamatin putri Princess Leia itu. Princess Leia. Jadi ya kan udah sampai dengan ciuman ya, nah gitu teman-teman yang buat yang agak bingung kenapa nggak dipertemuin tuh alasannya ini ya kalau nggak salah tuh, jadi si Leia sama keluarga Organa, jadi nama lengkap Leia itu diangkat oleh keluarga angkatnya, namanya keluarga Organa. Itu emang udah keluarga royal gitu. Emang kasihan sih si Leia hidup di dunia. Si Leia hidup di dunia sebagai glamour gitu ya, sebuah kerajaan gitu, ketuaan putri masukin ke padang pasir. Cuma jadi petani, Cok. Jadi petani dia kayak sedih juga sih. Aduh, kayak yang oke sih, maksudnya dia anak cowok ya, wajar anak cowok gitu kan. Anak cewek jadi princess gitu kan. Gitu ya. Aduh, kasihan itu gitu sih sebenarnya kan. Nah, itu tuh jadi emang sengaja dipisah ya? Emang sengaja dipisah ya kayak. Oh, iya sih. Soalnya emang ya Luke sama Leia terlahir dari ayahnya yang dia balance the force gitu. Kalau disatuin ntar gimana mungkin ketahuan sama ayahnya, karena masih hidup kan ayahnya itu kan, Darth Vader itu masih ada. Dan di episode 4 kan waktu Luke berhasil ngancurin Death Star di episode 4 ya teman-teman, masih ngancurin Death Star itu kan kalau nggak salah sering lewat itu ya kapalnya gitu, kayak si Darth Vader ngerasa gitu. Darth Vader kayak anakin itu ayahnya si Luke tuh ngerasa kalau saya ini gitu. kok Force-nya kayak force-nya beda gitu, sama kayak dia, force-nya tuh sama kayak dia rasanya tuh. Kok familiar gitu kan. Wah, anak saya ternyata gitu. Udah kulik ternyata anaknya. Nah, di episode 5 itu, episode 5 ini sebenarnya ada dua ini ya, kayak bisa bilang kayak dua kubu, tapi dua cerita. Kayak Luke yang pergi ke Dagobah. Terus Dagobah itu planetnya, nanti diceritain ya teman-teman, pergi ke Dagobah. Pokoknya si Luke tuh pergi ke sini dan gengnya, trionya itu Luke, kan ada trio ya. Luke, Han Solo sama Leia. Nah, Han Solo sama Leia Chewbacca. Oh iya lupa. Nah, ada Chewbacca itu temennya Han Solo. Ya, si ganteng gitu. Nah, mereka kayak misah juga gitu, misah ke planetnya si siapa temennya tuh yang diplanin sama Childish Gambino kalau di yang Han Solo tuh. Iya. Ini lupa ya. Ada apa nama planet tuh orang teh. Ya pokoknya ada satu temennya si Han Solo juga. Iya. Yang dimana nanti ada ceritanya lagi nih teman-teman. Jadi Han Solo tuh punya kapal namanya Millennium Falcon. Itu sebenarnya diambil dari temennya. Pokoknya ada ceritanya lagi lah aja itu. Banyak sebenarnya. Masuk ke film yang kayak Rogue One tadi tuh, yang bukan episode, jadi dia spin off gitu kan. Ada spin off tentang masa mudanya Han Solo gitu. Betul. Nah makanya kan seperti yang tadi udah gue katain juga, Star Wars ini ceritanya nggak cuma sekedar Skywalker aja, tapi banyak. Gini cabang-cabangnya banyak gitu. Banyak gitu. Jadi tapi maksudnya banyak. Ya mati satu lah. Oke. Dan cabang-cabangnya. The Force. Gak nyala saya. Dan ininya juga apa ya?
ceritanya juga biasa kan banyak ya apa seri-seri atau franchise yang kayak dia cabang-cabangnya banyak, plot-plotnya banyak tapi itu nggak matang gitu dan hasil kita kayak ini apa sih gitu. Tapi kalau ini nih rapih gitu. Rapi. Plot twist rapi, Plot-plotnya rapi. 786 rapi. Enggak. 6. Enggak. Oke, kita bahas mau langsung bahas 89 nih cepetan ya. Tingkat 6 nih, episode 6 ya. Gitu ya teman-teman, episode 5 itu lebih ke apa ya? Kayak Luke yang masih belajar masih belajar jadi ini. Jadi Jedi waktu itu. Dia kayak belajar sendiri waktu itu gurunya itu kan. Waktu itu sama Master Yoda yang si cebol itu tuh Master Yoda itu tuh kan dia tapi udah tua banget itu udah ya jaraknya 30 tahun berapa ya? 30 tahun berapa? Belasan tahun lah ya. Saya dari Luke lahir kan masih umur belasan 20-an lah gitu. Itu kayak udah tua banget ya memang dari lore-nya pun cerita sejarahnya pun Yoda itu spesies alien atau spesies makhluk hidup yang emang udah ribuan tahun hidupnya tuh. Jadi di usia itu tuh udah berapa ya bro? Ribuan lah mungkin ya. Nah di episode 5 ini dia udah kayak sakit-sakitan, kayak udah capek. Dan itu BTW Yoda yang di episode 5 ini sama Yoda yang di episode 1 dan 3 beda. Kalau 1 dan 3 kan ada CGI gitu. Kalau ini nih yang episode 5 ini boneka. Papet dia. Unik itu di situ. Jadi lucu gitu loh maksudnya tuh gerakan-gerakannya gitu goyangan-goyangan itu lucu. Unik gitu. Apalagi kan pas lagi yang si Yoda berantem sama Artudito tuh lucu. Emang dia udah tua kan, udah kayak pikun gitu kan, udah kayak anak-anak kan, makin tua makin kayak anak-anak kan gitu kayak, gitu kan. Ini tapi seperti kepikiran nih, ini teori orangnya.